ketemu lagi sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang katarak. Untuk sumbernya gue ada ngambil dari buku Ilmu Penyakit Mata untuk dokter umum dan mahasiswa kedokteran edisi kedua, Sagung Seto. Oke. Katarak adalah kelainan pada lensa berupa kekeruhan pada lensa. Untuk klasifikasinya, yang pertama ada katarak kongnital, yaitu kekeruhan sebagian pada lensa yang didapatkan waktu lahir. Jenisnya ada katarak lamelar atau zonular, ada katarak polaris posterior ataupun anterior, ada katarak nuklear, dan katarak sutural. Yang kedua ada katarak juvenil, katarak yang terjadi pada anak-anak sesudah lahir. Yang ketiga adalah katarak senil, berhubungan dengan umur dan ketuaan pada lensa. Jenisnya adalah katarak nuklear, ada katarak kortikal, dan katarak pupiliform. Untuk stadium katarak senil itu ada 4. Yang pertama adalah katarak insipient, kekeruhan tidak teratur seperti bercak-bercak yang membentuk gerigi dengan dasar di perifer dan daerah jernih di antaranya. Untuk uji bayangan irisnya positif. Yang kedua adalah katarak imatur, kekeruhan yang lebih tebal tetapi tidak atau belum mengenai seluruh lensa, sehingga masih terdapat bagian-bagian jernih pada lensa. Untuk uji bayangan iris, positif. Yang ketiga ada katarak matur, lensa berwarna sangat putih akibat perkapuran menyeluruh karena deposit kalsium. Untuk uji bayangan irisnya, negatif. Yang keempat adalah katarak hipermatur, proses degenerasi lanjut sehingga korteks lensa mencair dan keluar dari kapsul lensa. Lensa lalu mengkerut dan berwarna kuning. Lalu nukleus lensa ke arah bawah sehingga bilik mata depan menjadi dalam. Untuk uji bayangan irisnya, pseudo positif. Yang keempat adalah katarak komplikata. Katarak yang terjadi karena penyakit intraokuler seperti iridosiklitis, glaukoma, ablasio retina, maupun miopia yang tinggi. Yang berikutnya ada katarak sekunder, timbul beberapa bulan setelah ekstraksi ekstrakapsular atau setelah emulsifikasi Fako. Yang berikutnya ada katarak trauma, terjadi akibat benda paksa, tumpul ataupun tajam. Untuk terapi dari katarak itu sendiri macam-macam. Yang pertama ada katarak zonular, dilakukan dilatasi pupil agar tidak mengganggu penglihatan. Untuk katarak polaris anterior maupun posterior dapat dilakukan pembedahan. Untuk katarak nuklear atau sutural, bila tidak mengganggu tajam penglihatan, maka tidak perlu dilakukan pembedahan. Untuk katarak juvenil, jika dapat menimbulkan amblyopia, baru dilakukan pembedahan. Untuk katarak senil, pembedahannya ada 2. Ada ekstraksi katarak intrakapsular dan ekstraksi katarak ekstrakapsular. Untuk intrakapsular, dengan memutuskan zonula zinii dengan menarik lensa. Kemudian lensa keluar bersama dengan kapsul lensa. Untuk ekstrakapsular, merobek kapsul anterior lensa dan mengeluarkan nukleus lensa dan korteksnya. Untuk katarak komplikata, dapat dilakukan ekstraksi linier ataupun ekstrakapsular. Untuk katarak sekunder dengan photodisruption. Untuk katarak trauma, ditunggu sampai mata tenang terlebih dahulu. Itu bahasan kita tentang katarak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.